Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak Joko Supriyanto SPD MPD. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang teks eksposisi. Selamat belajar. Pada bab 2 kita kali ini kita akan belajar yang pertama tentang definisi, ciri, dan juga jenis teks eksposisi. Kemudian yang B, identifikasi teks eksposisi. Kemudian poin yang C, pengembangan isi teks eksposisi. Yang D, struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Serta yang E, penyusunan teks eksposisi. Langsung saja. Seperti Bapak katakan tadi, yang pertama kita akan belajar tentang definisi teks eksposisi. Sudah kita paham tentang definisi teks eksposisi, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri teks eksposisi. Dan juga yang terakhir, kita akan belajar tentang jenis teks eksposisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Sedangkan menurut garis keraf, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Selanjutnya, ada 3 ciri daripada teks eksposisi. Yang A, penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan juga emosional. Kemudian yang B, gaya penulisan informatif, dan juga yang C, teks memuat fakta. Ketiga hal ini merupakan ciri-ciri daripada teks eksposisi. Kemudian, teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah pidato tersebut terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Kalau argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Kemudian dari tadi dikatakan kalau teks eksposisi itu harus berupa fakta. Yang dimaksud dengan fakta, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. C. Pengembangan isi teks eksposisi terdiri dari 2. Yang pertama melengkapi tesis dengan argumen. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Itu yang dimaksud dengan tesis. Kemudian yang kedua, menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetapi, perhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks yang asli. D. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kalau kita ingin melihat struktur teks eksposisi, itu terdiri daripada 3. Yang pertama, tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Sedangkan untuk kebahasan teks eksposisi terdiri daripada 6. Yang pertama, ada konjungsi, istilah, adjektiva, afiksasi, verba, dan juga pronomina. Itu merupakan kebahasaan teks eksposisi. Yang terakhir, penyusunan teks eksposisi. Secara umum, ketika kita akan membuat teks eksposisi, ada 2 langkah penyusunannya. Langkah pertama, penyusunan, dan juga yang kedua, penyuntingan. Dalam langkah penyusunan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan topik yang akan kita buat. Kemudian, menentukan tujuan penulisan. Selanjutnya, membuat kerangka teks, kemudian mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas, serta yang terakhir, menuliskan teks eksposisi secara padu. Yang kedua, ada yang dinamakan penyuntingan. Penyuntingan adalah kegiatan proses cara perbuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks.
Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan, kebahasaan, dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks tersebut. Berikut adalah buku acuan yang Bapak jadikan referensi untuk materi teks eksposisi ini. Untuk lebih jelasnya boleh kalian baca secara mandiri, dan juga terima kasih karena sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sekali lagi, silahkan kalian like dan juga subscribe video ini untuk update materi-materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.